warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rekan dakta yang kami hormati, alhamdulillah atas izin dan rahmat Allah, sore hari ini kita bertemu dalam satu kegiatan siaran, yaitu mengenai Mutiara Dakwah, di mana sore hari ini kita akan membahas satu bahasan, yaitu tahap-tahap kehidupan yang akan dilalui manusia. Ya. Apa perlunya kita mengetahui tahap-tahap kehidupan yang akan kita lalui ini? Sangat-sangat penting. Karena banyak orang yang berkata, terutama yang di luar Islam, mereka bertanya, apakah kalau kita ini sudah mati, lalu kita sudah menjadi tulang belulang, kita akan dihidupkan lagi? Mana mungkin itu? Itu yang diucapkan banyak orang, ya. Tapi ternyata kalau kita belajar sebagai seorang muslim, kita membaca Al-Quran, Allah memberikan informasi yang jelas sekali, bahwa ternyata ya ada yang namanya informasi pendek, ada yang lengkap juga. Insya Allah informasi yang pendek itu kita bisa baca di dalam surat kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 28. Insya Allah berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata summa yuhyikum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa mengkafiri atau mengkufuri, meniadakan Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu akan dimatikan kembali, dan nanti akan dihidupkan untuk yang keduanya, untuk menghadapi hal-hal yang memang harus dihadapi selanjutnya. Jadi kalau menurut surat Al-Baqarah ayat 28 ini, kita dikatakan hidup 2 kali dan mati 2 kali, gitu ya. Cuma hari ini kita tidak membahas yang pertama ini karena bahasanya juga sama-sama dalam. Sedangkan yang akan kita bahas kali ini adalah tahap-tahap kehidupan, di mana setelah saya susun itu ada 13 macam, ya. Dari tahap yang pertama sampai ke 13 ini masing-masing ada firman Allah sebagai keterangan, ya. Walaupun kita ambil yang pendek-pendek saja, karena setiap keterangan itu diikuti dengan keterangan-keterangan yang detail yang lainnya. Karena insya Allah karena terbatasnya waktu, kita hanya cukupkan sesuai dengan waktunya saja. Nah, pendengar dan rekan dakta rahimakumullah, alam yang akan kita atau yang telah kita lewati yang pertama adalah alam ruh, di mana alam ruh ini, ruh-ruh tidak disatukan dengan jasad. Jadi belum bisa dikatakan hidup kita nih, ya. Jadi yang pertama kita lewati adalah alam ruh. Di alam ruh ini Allah mengambil kesaksian, ya, terhadap ruh-ruh yang nanti akan mengalami atau disatukan dengan jasad. Itu terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 172, di mana bunyinya ayat itu adalah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka mim bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan kamu dari sulbi
atau tulang belakang anak cucu Adam. Yang dikeluarkan adalah calon-calon keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh manusia itu seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu wahai roh? Maka mereka menjawab, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami bersaksi. Dan kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap masalah ini. Nah, itulah informasi yang pertama kita dapatkan dari surat Al-A'raf ayat 172. Kemudian kita akan mengalami kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan di dalam alam rahim, yaitu di dalam kandungan ibu kita, di mana di alam rahim ini Allah menciptakan kita, belum ada ruhnya. 40 hari pertama, 40 hari yang pertama itu kejadian di dalam rahim ketika ada percampuran antara laki-laki serta perempuan, di mana keduanya akan sama-sama mengeluarkan mani, dan dua mani yang bercampur itu disebut nutfah. Nah, kemudian di dalam informasinya, dalam alam rahim ini, Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun itu surat yang ke-23. Bunyinya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin waja'alnahu nutfatan fi qararim makin waja'alna nutfatan alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghatan idzaman fa kasawnal idzama lahma. Nah, ini kejadian-kejadian di dalam alam rahim. Walaqad khalaqnal insan, dan sungguh kami ciptakan manusia min sulalatin min tin, dari saripati yang berasal dari dalam tanah, di mana saripati tanah ini diisap oleh semua akar-akar tumbuhan yang kita konsumsi, baik itu sayuran, baik itu makanan pokok, semuanya berasal dari tanah. Nah, jadi pertama itu Allah memberitahu, kami sudah ciptakan manusia berasal dari saripati yang ada di dalam tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian saripati yang dari tanah itu diserap oleh semua tumbuh-tumbuhan yang kita makan. Kemudian disimpanlah itu menjadi apa tuh ya? Ini kita sama sekali tidak ada pekerjaan di sini. Benar-benar semuanya ditangani oleh Allah sendiri. Dari sari makan yang kita makanan itu menjadi darah, menjadi daging, menjadi tulang, menjadi rambut, menjadi nutfah, Masya Allah, pembagian seperti sulitnya, dan dipisahkan antara sarinya serta ampasnya. Begitu rumitnya pekerjaan Allah, dan kita tidak tahu menahu. Tahu-tahu setelah umur 102 hari sudah berbentuk, jadi dari gumpalan darah yang kita sebut jantung, kemudian juga dibungkus lagi dengan daging dibungkus lagi dengan tulang. Nah, kemudian dari itu Allah pun mengambil salah satu ruh dari alam ruh, ditiupkan ke dalam janin itu, maka mulailah jantung itu bergerak, memancarkan darah ke seluruh tubuh, sehingga daging pun terbentuk, semuanya terbentuk, Nah, terbentuk setelah 40 hari kembali menjadi segumpal daging selama 40 hari. Nah, ini 3 bahan pokok sudah terkumpul, yaitu darah, daging beserta tulang-tulang mudanya, kemudian fa'ansya'nahu khalqan akhar. Setelah ditiupkan ruh di dalam janin itu, mulailah kita hidup di dalam rahim, umurnya 120 hari. Jadi barulah kita hidup. Tadinya kita mati, gitu kan ya. Jadi kalau saya tanya sama anak-anak atau ibu-ibu itu, jadi ibu-ibu udah pernah mati ya? Jawabnya belum. Kalau ibu jawab belum, berarti Allah bohong dong, gitu ya. Nah, itu kan tidak mungkin ya. Berarti kita bukannya
Karena kita belum mengerti aja yang namanya mati itu apa. Yang namanya mati itu adalah terpisahnya antara jasad dan ruh. Jadi pada usia 0 sampai 120 hari itu kita masih mati, belum ada ruhnya. Nah, jadi kita dikatakan hidup setelah diberikan atau ditiupkan ruh di dalam janin, kemudian berkembang ya di dalam rahim itu. Setelah pada waktunya siap untuk lahir, summa ansya'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan atau kami ciptakan yang tadinya janin itu menjadi makhluk yang berbentuk lain. Apa bentuknya? Ya kalau Allah menghendaki itu jadi binatang, ya binatang. Kalau anak manusia jadi manusia gitu ya. Nah, seperti itu ya. Summa ansya'nahu khalqan akhar. Jadi di dalam alam rahim itu kita waktunya kira-kira sekitar 9 bulan 10 hari. Kemudian kita berpindah alam lagi. Ya. Alam mana yang kita masuki selanjutnya adalah alam dunia. Nah, di sini Allah berfirman pula. Kita diberitahu lagi, ini informasi lagi. Surat berapa ya? Sebentar, Bu. Surat An-Nahl ayat 78. Ya. Ini kalau yang punya Al-Qur'an bisa dibuka tuh, sehingga kalau salah ketahuan salahnya saya ya. Insyaallah bunyinya demikian. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Faja'alnahu ya. Wallahu akhrajakum, dan Allah mengeluarkan kamu ya. Min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa dan tidak punya apa-apa. Nah, di situ loh. Kemudian Allah menjadikan kita bisa mendengar. Faja'alnahu bisa mendengar, kita dijadikan bisa mendengar, bisa melihat, dan juga diberikan hati, diberikan pemikiran. Meskipun tidak bersamaan tapi bertahap ya, karena pertama ya bayi itu diberikan pendengaran dulu. Sehingga kalau ada suara-suara yang gak keras tuh kita tahu ya, bayi itu terkaget-kaget. Tapi kalau diberikan mainan, dimainkan di depannya, dia tidak ada reaksi karena penglihatannya belum berfungsi. Nah, jadi pendengaran dulu yang berfungsi, baru kemudian penglihatan. Pemikiran juga bertahap juga, nggak langsung gitu ya. Nah itulah kenapa Allah memberikan, itu merupakan modal ya, modal awal kita sebagai manusia, karena Allah menciptakan kita manusia itu dengan suatu tugas yang sangat penting, yaitu menjadi khalifah fil ard, yaitu pemakmur bumi kita ya, karena manusialah yang sanggup dan memungkinkan. Kalau malaikat mereka tidak memungkinkan, apalagi hewan ya. Jadi kitalah yang paling memungkinkan untuk ditunjuk atau diberikan tugas sebagai khalifah fil ard. Kemudian juga tujuan yang kedua, kita diciptakan menjadi manusia agar kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuan penciptaanku agar mereka mau beribadah kepadaku. Nah, dari kalimat ini sehingga kalau manusia ya, tidak mau beribadah, itu sangat lebih baik mati ya, karena makin banyak umurnya makin banyak dosanya, karena menyalahi tujuan yang ditetapkan oleh Allah. Nah itu ya. Jadi disinilah manusia karena akan dijadikan khalifah harus pandai, harus punya ilmu. Dan ilmu itu didapatkan oleh manusia melalui alat yang diberikan oleh Allah tadi, yaitu pendengaran, penglihatan, dan pemikiran ya. Kalau secara fisik mungkin kita dengan hewan-hewan tuh nggak terlalu jauh lah bedanya ya. Kita punya tubuh, punya kaki, punya tangan, kemudian juga kepala dengan mata, hidung, mulut, dan seterusnya. Kan hewan punya juga ya. Tapi disinilah kelebihan manusia, yaitu pendengaran, penglihatan, pemikiran ya, sehingga hati pun juga berfungsi. Nah, ini sangat-sangat diperlukan sebagai seorang khalifah fil ard. Itu ya. Sampai kapan kita hidup di dunia? Hanya Allah yang tahu ya. Tapi bagaimanapun juga ya,
mau pendek, mau panjang umur, kita semua pasti akan mengalami mati, yaitu berpisah antara ruh dan jasad. Ya, tadi sudah kematian yang pertama, kita juga sudah hidup yang pertama, lalu kematian yang kedua. Kita berada di mana setelah mati? Kita berada di alam kubur atau alam barzah. Barzah artinya batas. Batas antara apa? Antara alam dunia dan alam akhirat. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah, kita hidup di dunia ini ternyata hanya sebentar sekali. Ya. Kalau kita membaca, ada di surat Shofat itu ya, keterangan bahwa 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti kalau kita konversi kepada waktu akhirat, umur kita ini nggak lebih dari 2 jam. Hanya sebentar, ya. Tapi yang ternyata yang sebentar ini menentukan bagaimana kondisi kita di alam-alam yang akan kita lalui selanjutnya. Masya Allah. Nah, itu ya. Jadi kita berada setelah dari dunia, berada di alam yang keempat, yaitu alam barzah. Ya, dalam surat Al-Mu'minun dikatakan setelah kamu hidup dan sebagainya menjadi khalifah untuk beribadah dan sebagainya, summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Itu adanya di surat Al-Mu'minun ayat 15. Ya, summa innakum, kemudian kamu setelah itu, ya, ba'da dzalika lamayyitun, kamu akan menjadi mayat. Ya. Tentu kita semuanya sudah pernah melihat bagaimana mayat itu, ya, yaitu tubuh yang sudah ditinggalkan oleh ruhnya. Semua tidak berfungsi, ya. Kayak orang tidur, ya. Apa bedanya antara orang tidur dengan orang hidup atau orang mati? Ya. Bedanya, kalau kita tidur, ruh kita masih nempel, gitu ya. Tapi kalau mati, ya, semua ruhnya sudah dicabut, kesadarannya juga dicabut. Tapi kalau orang tidur, kesadarannya aja yang dicabut. Betul tidak? Ya, jadi itu kita masih bernafas, malah kadang-kadang masih ngigau segala, ya, tapi masih ada nafasnya. Ya. Tapi kalau orang sudah ditakdirkan mati, itu sudah tidak ada hubungan lagi dengan dunia. Nah, itulah yang akan kita lewati pada alam kubur. Imam Syafi'i yang begitu terkenal di dalam dunia fikih, ya, yang kita suka membahas fikih itu sudah ada di alam kubur itu selama 1200 tahun, padahal usia beliau aja cuma 53 tahun. Ya. Apalagi zaman Musa, zaman Fir'aun, ya. Fir'aun itu udah 4000 tahun lebih itu, ya. Di alam barzah itu sudah 4000 tahun lebih. Tapi umur dia sendiri enggak sampai 50 tahun, kan? Jadi sebenarnya alam dunia itu begitu singkat, ya, begitu cepat sekali, tidak terasa. Saya sendiri yang bicara ini juga merasa tidak nggak terasa lah. Tahu-tahu sudah berusia 57, ya, sedikit lagi meninggalkan dunia ini. Jadi sudah punya anak cucu banyak, ya, nggak terasa. Rambut sudah penuh uban, ya. Kemudian juga kulit sudah pada kendur, mata sudah lamur, Masya Allah, gigi sudah pada gugur, nggak terasa sekali. Tapi lihat cucu-cucu ternyata sudah pada, ada yang kuliah, ada yang Masya Allah, ternyata benar ya, kita sudah dekat dengan alam yang akan memisahkan kita. Rasulullah pernah mengingatkan, iksiru, perbanyaklah dzikra, untuk mengingat hazimil ladzat, yaitu mengingat pemutus kelezatan. Itu peringatan dari Rasulullah. Iksiru, perbanyaklah, ya. Apa yang diperbanyak? Dzikra, itu mengingat. Hadhimil ladzat, pemutus kelezatan. Apa maksudnya? Jadi dunia ini bagi mereka yang tidak beriman itu betul-betul dimanfaatkan untuk menikmati kelezatan apa saja. Karena kan orang-orang kafir kan tidak mau diatur sama Allah. Jadi memang mereka itu hidupnya sangat bebas.
sangat semau gue banget, ya. Beda dengan orang beriman. Orang beriman itu hidupnya diatur sama Allah. Tapi mereka orang beriman itu lega, rela, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah itu tidak terpaksa karena mereka menyadari, ya, di dunia ini kita memang diuji dengan peraturan-peraturan, dengan larangan, dengan perintah, ya, dengan bermacam-macam aturan. Tapi itu hanya sebentar. Dan nanti yang sebentar ini kalau kita patuhi, ya, kita akan diberikan keleluasaan yang tak terbatas waktunya, kesenangan yang abadi, di mana namanya alam akhirat itu tidak ada tua, tidak ada sakit, tidak ada capek, tidak ada kerja, tidak ada ibadah, ya, semua tidak ada. Semua yang nggak enak itu cuma ada di dunia saja. Karena itu bagi kita yang menyadari aturan seperti itu, kita ya lega-lega saja. Insya Allah kita bisa bersabar karena menyadari kehidupan yang sebentar ini harus betul-betul dimanfaatkan, ya. Apalagi kalau kita mengingat di dalam surat Al-Hadid, surat yang ke-57, itu Allah mengingatkan, "I'lamu," kata Allah, "ketahuilah, annamal hayatud dunya," bahwasanya kehidupan dunia itu, kesenangan di dunia itu, la'ibun walahwun wazinatun, hanya sekedar kayak orang bermain-main atau orang bersenda gurau atau juga semacam perhiasan saja. Wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad. Dan juga kehidupan di dunia itu banyaknya kesibukan cuma berbangga-bangga, gitu ya. Membanggakan anak, membanggakan cucu, membanggakan karirnya yang sukses dan sebagainya. Dibanggakan, dipamer-pamerkan, ya. Kemudian juga sibuk memperbanyak harta dan anak. Nah, itulah kehidupan di dunia, ya. Sedangkan kehidupan di akhirat bagaimana? Wa fil akhirati, sedangkan kehidupan di akhirat adanya cuma adzabun syadidun wa magfiratum minallahi wa ridwan. Ada yang cuma dua macam, yaitu siksa yang pedih, ya, sebagai balasan karena dia memilih maunya bebas di dunia, ataupun yang satu lagi yaitu magfiratum minallah wa ridwan, yaitu ampunan dari Allah dan kesenangan yang abadi. Nah, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Dan memang tidaklah kehidupan dunia itu kecuali sebagai kesenangan yang menipu. Banyak di antara kita yang tertipu oleh kesenangan dunia, oleh keasikan-keasikan yang membuat mereka lupa bahwa mereka bakal dipanggil Allah dan mempertanggungjawabkan semua modal, semua kesenangan yang pernah diterima, yaitu berupa kesempatan hidup, berupa masa muda yang serba kuat, kemudian yang ketiga ilmu yang didapat, dan juga harta dari mana dia peroleh dan kemana dia membelanjakan. Nah, itulah alam kubur atau alam barzah. Kemudian tadi sudah tahap keempat, ya, kita menuju ke tahap kelima. Pada tahap kelima ini dinamakan alam kiamat. Ya, alam kiamat ini bisa kita kayak apa kondisinya, itu diinformasikan oleh Allah dalam surat 81, namanya surat At-Takwir, ya, 81 surat At-Takwir, ya. Masya Allah, itu kejadiannya mengerikan sekali, ya. Nah, kita bacakan coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhusyu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas sama'u kushitat.
Ini surat At-Takwir ayat 1 sampai 11. Ya. Wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsun ma ahdarat. Ini sampai 14. Panjang juga ya. Tapi ini perlu kita tahu apa yang terjadi ketika hari kiamat. Ya. Idzas syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Nah, matahari digulung ya. Tapi itu yang terjadi nanti pada hari kiamat. Wa idzan nujumu kadarat. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Apa jadinya kalau sekarang ada bintang jatuh satu aja? Padahal jumlah bintang itu di atas seperti apa? Seperti taburan mutiara ya, Masya Allah. Tapi nanti pada hari kiamat bintang-bintang itu semua berjatuhan. Kemudian yang ketiga, wa idzal jibalu suyirat. Ya. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Kalau kita melihat sekarang gunung-gunung itu asik ya, Masya Allah. Tapi nanti satu saat ya, gunung-gunung itu akan dihancurkan oleh Allah menjadi debu-debu yang berterbangan ya, sehingga semuanya pada kalang kabut. Nah sekarang ini bumi bisa normal, diam karena ada gunung-gunung menjadi pasak. Itu Allah sendiri yang mengatur seperti itu. Tapi nanti gunung-gunung itu akan dihancurkan. Kemudian wa idzal isyaru uttilat. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan atau tidak terurus, siapa lagi yang mengurus? Sekarang unta yang tidak bunting saja harganya mahal sekali ya. Oh bisa-bisa berantem rebutan satu unta. Ini unta bunting lagi, calonnya jadi 2 ekor ya. Sudah tidak terurus lagi, pada ditinggal semua. Itu yang terjadi pada hari kiamat. Karena orang kebingungan, buru-buru ngurus unta, ngurus keluarga, gak sempat, ngurus diri pun juga tidak sempat. Lalu apa lagi yang terjadi? Wa idal wuhusyu husyirat ya. Kalau tadi unta-unta bunting ditinggalkan, tidak diurus, yang sekarang ini, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Siapa yang mengumpulkan? Ya tentunya atas perintah Allah, dan mereka mengerti akan perintah Allah. Dikumpulkan semua binatang-binatang liar. Kemudian apa lagi? Wa idzal biharu sujirat ya. Dan apabila lautan dipanaskan, panas menggelegak, meluap ya, menutupi bumi, siapa yang bisa hidup pada waktu itu? Wa idzan nufusu zuwijat. Kemudian setelah itu apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Gimana kalau tubuhnya udah hancur? Atau mungkin sudah terkubur hancur, atau di lautan, atau dibakar, gimana? Dengan izin Allah. Karena Allah menciptakan aja mudah, yang tadinya nggak ada contohnya, apalagi sudah ada contohnya ya. Tinggal apa? Jika Allah menghendaki sesuatu, tinggal menyatakan kun fayakun ya. Wa idza arada syai'an, jika Allah menghendaki sesuatu, ayyaqula lahu, dia Allah hanya berfirman kun, jadilah, maka jadilah apa yang dikehendaki Allah itu. Kemudian apalagi yang terjadi pada hari kiamat? Tadi wa idzan nufusu zuwijat ya, ruh-ruh sudah dipertemukan dengan jasadnya atas izin dan kuasa Allah. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nah, ini ya. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Apa itu yang terjadi? Bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Ketika Nabi Muhammad diutus di daerah Arab itu pertamanya, maka zaman itu disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan, di mana manusia melihat wanita itu sangat tidak suka ya. Bahkan kalau istrinya hamil mau melahirkan, ada berita disampaikan kepadanya, istrimu sudah melahirkan, anaknya apa? Kalau diberitahu anaknya perempuan, langsung wajahnya berubah menjadi merah hitam, marah, gak suka ya, benci dia, buru-buru pulang. Maka dia menggali lubang ya. Jadi istrinya sedang kesakitan itu sudah disuruh tiduran di pinggir lubang itu.
Kalau begitu anaknya perempuan maka diseret langsung dikubur hidup-hidup. Itu diingatkan oleh Allah. Itulah yang terjadi dulu sebelum Islam disiarkan di Jazirah Mekah. Ya. Makanya nanti pada hari kiamat terjadi itu. Jadi bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, ya, ditanya, kamu dulu kenapa kok dikubur hidup-hidup oleh bapakmu sendiri? Ya, nggak tahu jawabnya. Saya juga nggak datang waktu itu. Ya, mari kita lanjutkan. Apa yang terjadi lagi pada hari kiamat itu? Wa idas suhufu nusyirat. Ya. Wa idas suhufu nusyirat. Dan apabila lembaran-lembaran atau catatan amal telah dibuka lebar-lebar. Ya, jadi kita selama hidup ini memang ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. Perbuatan yang baik dicatat oleh malaikat raqib. Nah, kemudian perbuatan yang tidak baik yang mencatat adalah malaikat atid. Nah, dan mereka tidak akan lengah, tidak ada yang lupa, tidak ada yang hilang. Dan catatan-catatan itu nanti akan dibuka pada hari kiamat untuk akan diserahkan kepada pemiliknya masing-masing. Nanti ada yang namanya alam pembagian catatan itu ada ya. Sekarang kita masih membahas alam yang ke-5 ya, itu hari kiamat. Kemudian masih ada lagi tanda-tandanya. Wa idas sama'u kushitat. Ya. Dan apabila langit dilenyapkan. Nah, langit dilenyapkan, kayak apa yang terjadi ya? Nah, nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu, Allahu a'lam ya. Ini kejadian, jangankan kalau yang akan datang, yang sedang atau akan terjadi di depan kita aja kita tidak mengetahui. Ini adalah semacam informasi supaya kita juga bisa membayangkan bagaimana seru dan hebatnya kejadian pada hari kiamat. Kemudian ada lagi wa idal jahimu su'irat wa idal jannatu uzlifat alimat nafsun ma ahdarat. Nah, ini berentet nih ya. Dan apabila langit dilenyapkan dan apabila neraka jahim dinyalakan dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Masya Allah, ini tidak semua diinformasikan ya, tapi kita bisa terbayang betapa hebatnya ya. Karena itu ada juga ayat-ayat yang memberitahukan nanti pada hari kiamat itu tidak ada seorang pun yang beriman yang masih hidup ya. Jadi sebelum kiamat datang, semua orang yang beriman sudah dicabut nyawanya oleh Allah, sehingga mereka tidak merasakan hebatnya peristiwa pada hari itu. Nah, jadi kalau orang-orang beriman sudah diangkat semua, siapa yang tinggal? Ya, tentunya orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya adanya hari kiamat, tidak percaya adanya alam lain setelah itu. Ya, itulah ya. Jadi, mari kita lanjutkan. Tadi sudah kita bahas alam kiamat ya. Kemudian yang ke-6 sekarang ada yang namanya hari dibangkitkan ya. Pada hari kiamat seluruh yang hidup dimatikan, yang ada dirusakkan, dihancurkan. Tapi pada hari bangkit semua yang sudah mati akan dihidupkan kembali. Nah, ini namanya hari kebangkitan. Mari kita lihat, ada di dalam surat Yasin ya, ayat 51 dan 52. Kita lihat dulu surat Yasin, yaitu surat yang ke-36 ya. Surat ke-36 itu bunyinya ini dia ya. Surat ke-36 itu surat Yasin. Ayatnya adalah ayat yang ke-51 ke-52. Nah, ya, mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya terjemahkan aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ditiuplah sangkakala, wa nufikha fisyur. Lalu ditiuplah sangkakala. Maka seketika itu mereka yang sudah mati keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Tuh, ya, ini informasi juga.
Walaupun orang kafir tetap aja nggak percaya ya. Mana mungkin gitu kan kata mereka ya. Jadi wanfikha fisyur, dan ditiuplah sangkakala. Siapa yang meniup? Malaikat Israfil. Memang tugasnya hanya 2 kali selama hidup. Tiupan pertama hancur semua yang ada, dan tiupan kedua hiduplah semua yang sudah mati, dihidupkan kembali oleh Allah. Maka mereka bangkit dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Itulah hari bangkit ya, alam yang ke-6. Setelah bangkit kita kemana? Ya, kita digiring ya, ke suatu tempat yang sangat luas, namanya alam mahsyar. Dikumpulkan kita di sana ya. Itu ada di dalam surat 50. Namanya surat Qaf. Ini informasi tentang alam mahsyar ya. Coba kita lihat lagi ya. Surat 50 atau Qaf ya, bunyinya adalah kehidupan yang keberapa tuh? Ke-6 ya Mbak Ulfia. Ya. Yauma tasyaqqaqul ardu anhum siraa, dzalika hasyrun alaina yasir. Tuh ya. Yauma tasyaqqaqul ardu anhum siraa, dzalika hasyrun alaina yasir. Kemudian mereka semuanya dikumpulkan. Itulah hari pengumpulan, yang dimana bagi kami itu tidak sulit, mudah sekali Allah menciptakan alam seperti itu. Alam yang luas sekali, dimana di sana itu matahari didekatkan ya. Tuh seperti apa itu? Kita semuanya berdiri ya. Kecuali 7 golongan yang dilindungi oleh awan. Nah, 7 golongan itu ya, nanti pada tahap selanjutnya kita akan membahas yang 7 golongan itu supaya lebih jelas nanti, supaya kita termasuk di dalam kelompok yang dilindungi itu. Kemudian kita lanjutkan dulu ya, takut waktunya nggak nyampe. Itu alam yang ke-8, yaitu mizan. Di sana mizan itu artinya timbangan ya. Timbangan atau perhitungan amal ya. Ini ada di dalam surat Al-Qari'ah ya. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu ummuhu hawiyah. Nah, ya. Dan barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada pada tempat yang sangat menyenangkan. Tetapi barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat menetapnya disebut hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa sih hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang selalu menyala, warnanya biru keputih-putihan. Kalau warnanya merah tidak terlalu panas. Tadi kalau biru keputih-putihan itu nyos. Begitu kita masuk langsung ya, langsung hancur itu ya. Insyaallah. Itulah tadi yang namanya alam mizan. Jadi di situ ditimbang ya. Di mana nimbangnya itu? Pakai timbangan apa? Ya Allahu a'lam lah, itu enggak diterangkan dalam Al-Qur'an ya. Nah, kemudian kita berada di alam selanjutnya setelah ditimbang, yaitu dalam hisab. Adanya dalam surat Ali Imran ayat 30 ya. Surat Ali Imran ayat 30 ya, yang berbunyi mana tadi ya? Catatan sudah ya. Wa kullal insani alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhrijulahu yaumal qiyamati kitabah. Dan setiap insan akan kami gantungkan catatan amalnya itu pada lehernya masing-masing. Digantungkan itu buku yang tebal itu ya, baik itu perbuatan buruk maupun perbuatan baik. Wa nukhrijulahu yaumal qiyamati kitabah, dan akan diberikanlah pada hari kiamat itu kitabnya masing-masing. Yalqahu mansyura,
Kemudian diperintahkan iqra kitabaka kafa binafsika syuhuda. Ya. Bukalah kitabmu. Ya. Cukup kamu saja menjadi saksinya. Nah, ini ya, Masya Allah. Kita kalau sekarang bisa lupa ya, tapi kalau melihat catatan itu kita akan ingat kembali, Masya Allah. Kayak apa masing-masing menjadi, lihat sendiri catatan amalnya, menjadi saksinya juga. Apalagi pada hari itu di dalam surat Yasin dikatakan, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu ditutup semua mulut dan tangan-tangan mereka manusia diberi kemampuan untuk bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka menjadi saksi bima kanu yaksibun, atas apa saja yang telah mereka lakukan. Masya Allah, gimana mau bohong? Yang bohong itu kan mulut ya. Kalau mulutnya dibuka, mereka pada membela diri masing-masing, nggak ada yang mengakui. Tapi pada hari itu, ya, yang bicara adalah tangan-tangan mereka, karena tangan ini diberikan oleh Allah untuk melakukan apa saja, baik itu yang benar maupun yang salah. Tangan itu. Kenapa tangan berkata begitu? Hatinya, ya, hatinya yang menyuruh. Kenapa hatinya menyuruh? Karena dia tidak percaya akan adanya hari pembalasan. Nah, itulah di situ. Makanya inilah hikmahnya kita mempelajari dan mengetahui apa yang terjadi setelah kita hidup ini ya. Itu untuk kita yang tadinya sembrono menjadi hati-hati. Ya. Kemudian apa lagi yang terjadi? Setelah kita mengalami hisab ya, lalu diberikan kitab-kitab kita masing-masing, digantungkan di lehernya masing-masing, maka kita pun dihalau atau diiringkan menuju sirat. Sirat itu artinya jembatan, ya, jembatan yang menghubungkan antara neraka dan surga. Nah, di sini ya, coba kita buka surat yang keempat atau surat An-Nisa ayat 56. Nah, surat An-Nisa ayat 56 ya. Mari kita lihat. Tadi. Wa kullu insani alzamnah ya. Setiap insan ya, akan menerima kitabnya masing-masing. Kemudian pada alam sirat ini, wa im minkum illa wariduha, dan setiap kamu pasti akan mendatanginya. Orang yang baik maupun orang yang jahat semua mendatangi, yang beriman maupun yang kafir semua mendatangi. Apa enggak ngeri, Bu? Ngeri ya. Tapi orang-orang yang beriman itu diselamatkan. Bahkan kalau imannya itu penuh dengan amal-amal yang soleh itu ya, ada yang jalannya seperti kilat, ada yang jalannya seperti naik kuda, ada yang jalannya seperti berlari, ada yang berjalan kan, ada juga yang merangkak. Ya. Tapi orang yang beriman itu ditolong atau dibantu sehingga akhirnya selamat sampai ke seberang. Tapi di tengah sirat itu juga ada cangkolan-cangkolan dari besi itu, ya, yang akan mengambil orang-orang yang calon-calon penghuni neraka sehingga mereka berjatuhan nggak sampai ke surga. Ya. Jadi lamanya, cepatnya itu tergantung dari amal masing-masing. Di sini kita kembali sadar lagi betapa pentingnya kita mengisi waktu dengan amalan-amalan bisa memberatkan amalan kita. Ya. Memang tidak mungkin lah kita itu baik terus, soleh terus, nggak mungkin juga. Tapi nanti kan dipertimbangkan siapa yang lebih berat, gitu ya. Timbangan kebaikannya, dia akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Kan tadi kita baca ya, kita sudah sampaikan. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, tempat kembalinya adalah hawiyah. Nah itulah di dalam sirat itu ya. Tapi ternyata ada juga gitu ya. Gimana kalau timbangannya sama? Antara kebaikan dengan dosa itu sama banyaknya gimana? Nah, mereka tidak jatuh ke neraka, tapi juga tidak masuk ke surga. Ada satu alam yang namanya Al-A'raf, yang menjadi nama surat yang ke-7. Al-A'raf. Nah, itu tempat ya
yang berada di antara surga dan neraka, yang akan dihuni oleh orang-orang yang timbangan kebaikan dan timbangan keburukannya itu sama berat. Baikannya banyak, tapi kejahatannya juga banyak. Ya. Apakah dia abadi di sana? Oh, tidak. Ya. Jadi karena Allah itu Maha Pengasih, ya, tapi Allah itu Maha Adil. Nah, kalau langsung semuanya diselamatkan dan nggak ada sanksi apapun, maka dari sini pun kita juga akan berpikir yang apa tuh? Yang ngayawara gitu ya. Ya udah seenaknya aja kita. Nanti juga kita ke surga-surga juga ya. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini Allah itu terlihat sekali ya sifat pengasih, penyayang, tapi ya adilnya itu akan terasa dan terlihat sekali. Nah, inilah ya. Kemudian setelah kita melalui sirat, yaitu apa tadi? Jembatan ya. Yang harus dilalui ini ya. Kemudian yang diselamatkan ya, di sana sudah siap malaikat-malaikat yang akan mengiringkan ke surga ataupun malaikat yang akan menendang mereka ke neraka. Gitu ya. Nah, jadi kalau di neraka itu sifatnya tidak tetap. Kalau yang abadi cuma orang-orang kafir dan musyrik, tapi orang-orang mukmin yang banyak dosanya tidak abadi di neraka. Satu saat dia akan diangkat oleh malaikat dan dimasukkan ke surga karena dia masih punya iman. Begitu ya. Tapi kalau sudah masuk neraka, sudah masuk surga, surga itu sifatnya abadi. Kesenangan yang abadi, yang tidak berbatas waktu, hanya Allah yang bagaimana kehendak Allah saja. Ya, Masya Allah. Kemudian orang-orang yang mau masuk surga ini diiringkan ya, wasiqal ladzina taqaw rabbihim ilal jannati zumara. Ada dalam surat Az-Zumar itu ya. Az-Zumar ayat 73 74 ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, orang-orang yang bertakwa, yang takut, yang sangat cinta kepada Tuhannya itu diiringkan ke surga rombongan demi rombongan. Gitu ya. Maka ketika mereka sudah sampai di depan pintu surga itu, disambut pula oleh para malaikat ya. Salamun alaikum, selamat sejahtera bagi kalian, selamat sejahtera. Tibtum, berbahagialah kalian ya. Udkhuluha bisalam, masuklah dengan aman dan sejahtera. Masya Allah. Gak ada orang tua di sana, semua muda. Yang tadinya tua dimudahkan lagi oleh Allah ya, sekitar berumur 30 tahun ya. Masya Allah. Saya jadi kepengen cepat mati jadinya. Sekarang udah 74 tahun mas ya. Masya Allah. Nanti kan muda lagi kayak Mbak Ulfi gitu ya. Masya Allah ya. Di sana muda kembali. Tidak ada urusan ibadah nggak ada, kerja nggak ada, semua sudah terhidang ya. Tempat yang begitu nyaman, bukan main, Masya Allah ya. Bahkan sungai-sungai yang mengalir itu ada sungai susu, sungai madu, sungai yang seperti Hammer tapi tidak memabukkan ya, sungai yang jernih ya. Dan buah-buahan apapun yang kita kehendaki ada di sana. Semua ahli surga akan mendapatkan apa yang dia inginkan dan apa yang dia minta. Masya Allah ya. Sebenarnya ya Allah, kita masuk surga itu ya bukan karena amal kita sih ya. Kalau amal kita mah sebetulnya sedikit. Coba kita rajin sholat secara khusyuk, secara tepat waktu. Setelah umur berapa kita? Padahal umur kita juga belum tentu panjang ya. Sedangkan balasan Allah itu bukan hanya hari, bulan, tahun, abad di sana itu kesenangannya. Makanya kita rela ya, kita mendapatkan aturan, diperintah ini, perintah itu, rela karena yang kita berikan itu sedikit sekali. Yang bisa memasukkan kita ke surga bukan amal kita. Kalau amal kita mah sedikit ya. Jadi karena ridho Allah lah yang membuat kita bisa masuk surga. Nah inilah barangkali ya gambaran alam-alam yang akan kita lalui ya. Ada sekitar 12 atau 13 macam ya. Mudah-mudahan pengetahuan ini ada manfaatnya ya, paling tidak bisa menambah pengetahuan dan merubah amal kita masing-masing selama hidup di dunia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.